Beberapa tahun belakangan di Indonesia ini mulai populer satu profesi ya. Ini juga saya beberapa kali sebenarnya udah bahas kulit-kulitnya. Kali ini kita mau bahas lebih dalam. Nah, profesinya tuh customer experience. Nah, sayangnya walaupun tenar secara cepat, tapi kita nggak punya cukup orang untuk ngelakuin tenaga ahli di sini gitu kan. Dan benefitnya apa buat bisnis kita mau bahas sekarang, dan termasuk knowledge sama skill apa sih yang dibutuhkan untuk kita bisa mendesain customer experience yang baik. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi customer experience atau biasa disebut CX gitu ya, muncul karena bisnis membuktikan bahwa purchase decision konsumen itu nggak bisa berhenti di awareness gitu ya. Jadi produk yang bagus dan kompetitif dengan harga yang juga reasonable, iklannya juga udah menarik, seringkali juga nggak berhasil untuk bikin orang beli. Dan ternyata yang kurang adalah CX itu sendiri tadi gitu ya. Nah, ini adalah tentang mastiin consumer journey yang smooth untuk ngedorong ke arah pembelian itu tadi gitu ya. Walaupun terlihat sepele, tapi berulang kali kita membuktikan bahwa hal ini ternyata pengaruhnya nggak bisa dianggap sebelah mata gitu ya. Sama kayak gambaran rumput yang udah membotak ya, kan suka dapet ya, ada foto gitu ya, foto tampak atas gitu, satu taman, terus habis itu pinggirannya ada jalur pedestrian, terus habis itu pedestriannya kan di pinggir gitu ya, kotak juga ya. Tapi terus di pojok itu biasanya ada yang kayak shortcut gitu yang rumputnya membotak. Padahal itu bukan jalur pedestrian. Ini satu gambaran bahwa orang bisa diarahkan untuk lurus ikut jalur pedestrian, tapi ketika itu nggak efisien, orang nggak bisa, orang tetap potong gitu ya. Sama juga kalau kita yang sesekali butuh bangun pagi, terus kita pasang alarm lebih dari satu kali gitu untuk bisa bangun. Karena kita tahu bahwa kalau cuma satu nanti alarmnya mati, kitanya bangun kesiangan tanpa kita sadar kapan matiin ini, siapa yang matiin dan sebagainya gitu ya. Karena ya itu tadi gitu, banyak hal-hal yang secara tidak sadar kita lakuin dan itu ngeganggu kita. Makanya penting untuk ngerti experience ini tadi gitu. Sama juga satu lagi, kalau kita nonton bola, makan kacang gitu ya, terus kita nggak bisa berhenti gitu. Berhenti dulu ini nyandu nih gitu kan. Terus kita nonton bola lagi, beberapa menit kemudian kita sadar lagi, loh kok udah mulai makan kacang lagi ya, cuma gara-gara toplesnya terlalu dekat sama kita. Itu juga salah satu aplikasi CX lah ya. Nah, CX design ini sebenarnya bisa dibuat dengan beberapa tujuan. Yang umum itu untuk bikin orang beli, bikin orang milih produk yang lebih mahal, lebih banyak, atau bikin orang balik lagi gitu ya. Tapi juga untuk hal-hal yang positif gitu ya, termasuk untuk bikin orang nggak konsumtif, bikin orang nggak kecanduan, dan lain sebagainya. Nah, CX tertentu ketika udah jadi kebiasaan, bisa jadi entry barrier atau switching barrier. Bikin orang mikir dua kali untuk pindah ke brand lain. Misalnya termasuk dulu waktu zaman sebelum ada smartphone, itu kan brand yang kuat itu adalah Nokia. Terus Samsung waktu itu mulai masuk, tapi susah banget untuk ngegeser dominasi Nokia. Bahkan jangankan Nokia, dulu ada Sony Ericsson, itu aja nggak bisa digeser. Motorola aja nggak bisa digeser. Gitu. Even Sony Ericsson dan Motorola mau ngegeser Nokia pun susah. Kenapa? Karena orang udah terbiasa sama menunya Nokia, itu UX juga, CX juga gitu, sehingga orang jadi kayak, aduh nggak biasa lah, ntar harus belajar lagi. Sama juga orang yang udah biasa pakai Windows untuk didorong pindah pakai Apple, Mac OS gitu ya, itu juga sama, atau sebaliknya. Android kayak iOS atau sebaliknya juga sama, nggak terbiasa. Atau bahkan kalau di mobil, jadi nggak cuma yang digital, di mobil itu BMW versus Mercedes. Sama-sama mobil Jerman, kualitasnya 11-12, tapi BMW itu persnelingnya di kiri gitu ya, di tengah seperti pada mobil Jepang pada umumnya, Mercedes itu di belakang setir gitu ya. Itu aja juga bisa bikin sesuatu yang bikin orang kayak, aduh ntar dulu deh, mikir lagi deh ini karena nggak biasa pakai gitu ya. Nah, sebaliknya ada kasus online travel agent yang ada persaingan nih, ada dua. Yang satu udah di atas, yang satu agak jauh gini gapnya. Terus yang nomor 2 ini berusaha ngejar ketertinggalan. Dia udah ngelakuin promo macam-macam gitu ya, yang sebenarnya juga menarik gitu ya, tapi gapnya masih aja jauh gitu. Walaupun ada pertumbuhan tapi masih jauh. Sampai pada satu titik mereka ngerubah tampilan UI-nya, tampilan menunya dibikin mirip banget sama pesaing yang nomor 1, market leader-nya ini.
Nah, setelah itu gapnya yang tadinya gede pelan-pelan mengecil. Simply karena mereka menghilangkan switching barrier yang berupa tampilan menu yang berbeda itu tadi. Karena ketika orang pindah platform terus menunya beda, orang harus adaptasi lagi, orang nggak nyaman. Nah, ketika menunya sama, dalam tanda kutip ngejiplak, orang jadi, oh ini kok sama kok, ya udah deh, oke deh gitu ya. Nah, jadi secara prinsip, CX atau customer experience ini nggak boleh bertentangan dengan program dasar otak manusia. Seek pleasure, avoid pain, conserve energy. 3 itu penting. Ketika bertentangan sama prinsip itu, maka CX nggak akan bisa jadi kebiasaan kecuali dipaksa gitu ya. Tapi bahkan ketika dipaksa sekalipun, suatu saat ketika paksaannya hilang, maka orang akan kembali ke kebiasaan lama. Itu rumus dasarnya. Misal contoh apa? Kemarin kita lihat pandemi, kita semua dipaksa pakai masker. Nyaman nggak? Nggak ada yang nyaman pakai masker gitu. Tapi kita ikutin karena ada ancaman, which pain, atau ada paksaan gitu ya. Dan di sisi lain ketika pakai masker ada pleasure, kita jadi terhindar dari pain kan gitu. Nah, begitu pandeminya usai, orang mulai buka masker lagi. Bahkan ketika tahu itu lebih aman untuk kesehatan, bahwa ketika pakai masker itu lebih aman. Kenapa? Karena pakai masker itu pain gitu ya. Pindah dari Windows ke Mac OS juga atau sebaliknya juga sama, painful buat mereka karena nggak sesuai kebiasaan. Saya udah biasa begini. Ketika pindah, aduh susah ya. Dari Windows ke Mac OS itu kan beda banget menunya. Jadi dua hal itu aja yang sebenarnya amat-amat simple, tapi itu habis itu kita gagal untuk melakukannya gitu. Nah, apa aja contohnya aplikasi CX design untuk berbagai macam aplikasi-aplikasi ya, baik yang digital maupun yang non digital. Yang pertama adalah contohnya video ads di smartphone games gitu ya. Contoh misalnya gini, pasti pernah dong lagi browsing sosmed, lalu ada iklan smartphone games gitu ya, nunjukin sebuah permainan dengan tingkat kesulitannya itu sedang-sedang aja, kita ngerasa ini bisa, nggak terlalu susah tapi juga nggak gampang gitu ya. Terus kita videonya nunjukin gitu kan, gimana ngelakuinnya secara benar, tapi sampai satu titik demonya nunjukin gerakan yang salah. Nah, ini terjadi sebenarnya untuk mancing otak kita untuk terlibat gitu. Otak kita bekerja dengan memprediksi apa yang akan terjadi nih. Tujuannya untuk survive. Jadi ketika kita nonton videonya, oh ini abis ini, terus benar dilakuin, oh abis ini, terus benar gitu ya. Tapi itu suatu saat kita bilang, nih harusnya ke kiri nih, dia malah ke kanan, padahal yang benar ke kiri. Nah, itu sebenarnya sengaja untuk memancing otak kita untuk, nah nih, makanya lo klik dong. Maka begitu dia klik, itu yang diharapkan untuk abis itu ngedorong orang untuk lebih dekat ke install dan lain sebagainya. Jadi kita ngerasa gemes dan kegemasan otak kita ini yang mancing kita untuk terlibat, sehingga itu yang dimanfaatkan sama pembuat iklan ini gitu ya, supaya kita masuk gitu. Nah, terus yang kedua masih soal games. Games ini juga punya mekanisme untuk bikin orang balik lagi gitu ya. Untuk bikin mereka main lagi. Tapi memainkan game ini dianggap sebagai macro conversion. Untuk ngedorong orang untuk main, which itu macro conversion, itu butuh micro conversion dulu. Micro conversionnya apa? Adalah buka aplikasi ini dulu. Nah, untuk melakukan micro conversion ini butuh trigger. Bentuknya macam-macam, bisa push notif untuk bikin mereka visit gitu ya, atau yang lebih pintar lagi bikin mekanisme untuk orang balik secara reguler tanpa notifikasi. Contoh misalnya game yang universal, saya pun juga main masih sampai sekarang, Angry Bird gitu ya, bikin reward atau punishment dengan kasih gamification nih loh, kamu berapa jam sekali atau berapa hari sekali harus kasih makan burung kecil supaya dia bertahan. Kalau udah dikasih makan, dia kasih bonus buat kamu. Sekedar itu aja. Jadi sebenarnya kita bisa aja ngelakuin untuk daily check-in, masuk, kasih makanan, terus habis itu udah gitu ya, tanpa harus main. Tapi ketika kita udah masuk, kita semakin dekat untuk main dan kita terpancing untuk main. Sama juga beberapa game itu kasih kewajiban untuk daily check-in untuk mempertahankan ranking. Kalau kita nggak check-in, rankingnya turun gitu. Nah, kenapa CX ini pinter? Karena ini ngedorong orang untuk ngebentuk kebiasaan, bukan cuma sesekali gitu. Jadi balik lagi. Nah, makanya itu tadi gitu ya, CX yang benar itu harus bikin orang menjadi terbiasa gitu. Nah, desain CX ini bukan cuma untuk kepentingan komersial aja, tapi juga untuk ngebantu konsumen ngelakuin sesuatu yang baik untuk keselamatan mereka gitu ya. Ada 2 contoh yang baik setidaknya ya, yang ngingetin orang untuk tidak ketagihan. Biasanya kan brand ngedorong orang untuk ketagihan, tapi ini enggak. Yang pertama Xbox gitu. Jadi Xbox ini punyanya Microsoft, pesaingnya PlayStation gitu ya. Microsoft ini sadar benar bahwa permainan platform mereka tuh bisa sangat adiktif, bisa candu gitu kan. Walaupun dalam jangka pendek ini hal yang baik untuk perusahaan, tapi dalam jangka panjang ini bahaya buat perusahaan. Karena ketika ngabisin waktu terlalu banyak, terus untuk main ya, sampai lupa waktu, akhirnya pasti ada masalah. Entah dikomplain orang tua, entah dimarahin sama pasangan dan lain sebagainya gitu. Atau bahkan jangan-jangan nanti sampai dampak fisik gitu, mata rusak, susah fokus,
punya kegelisahan karena kecanduan dan lain sebagainya. Jadi mereka pun membuat fungsi reminder setiap satu periode waktu. Jadi kalau kita main Xbox, ya kita setiap beberapa waktu tertentu kita diingatkan gitu kan, bahwa kamu tuh udah main segini lama loh, kamu nggak mau istirahat dulu gitu. Walaupun call-nya tetap di kita tetap punya kontrol untuk ngabain, udahlah main terus aja gitu ya. Tapi Xbox sudah ngambil perannya untuk mengingatkan. Hal yang sama juga BMW. Kalau kita mengemudikan BMW dalam jangka waktu yang lama, menyadari bahwa nyetir dalam waktu jangka yang lama itu bisa bahaya gitu ya, bisa kehilangan fokus dan sebagainya. Nah, BMW juga sama, ngasih notifikasi ke pengendara ketika udah 3 jam nonstop misalnya gitu ya. Dengan ngasih tahu bahwa ini bahaya loh, kamu udah segini, kamu nggak mau break dulu, nggak mau berhenti dulu, istirahat dan sebagainya gitu ya. Dan mereka ngingatin ini dengan kesadaran bahwa walaupun dia mengendara mobil saya sih baik-baik aja, saya sih happy-happy aja, tapi lebih baik saya juga mulai peduli sama si pengguna saya supaya brand saya juga tetap kebawa bagus sebagai brand yang peduli terhadap keselamatan mereka gitu ya. Dan sama kayak Xbox, pengguna tetap punya kontrol, pengemudi BMW tetap punya kontrol untuk mau istirahat apa enggak. Ini enggak dipaksa kayak 3 jam mati ya gitu, enggak gitu, mesinnya maksudnya ya itu tadi gitu ya. Nah, 2 bentuk intervensi ini sebenarnya cukup baik dan terbukti untuk ngebantu banyak orang untuk berbuat lebih baik untuk dirinya gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Karena ketika kita berfokus pada sesuatu aktivitas gitu ya, yang sebegitu engagingnya main game, terus abis itu nyetir gitu ya, otak bawah sadar kita kan mendominasi, mode autopilot akan memimpin. Sementara kesadaran untuk mempertimbangkan apa yang baik dan buruk untuk kita, itu dikontrol otak sadar. Kesadaran bahwa nyetir 3 jam tuh bahaya loh, atau main berjam-jam tuh nggak bagus loh buat kesehatan dan sebagainya. Itu kan adanya di otak sadar. Sementara ketika kita main, ketika kita nyetir, itu bawah sadar yang mendominasi. Nah, intervensi ini cukup untuk ngebantu memberikan kesempatan untuk otak sadar muncul dan bisa ikut bicara gitu. Dengan ngomong, tar dulu nih, berhenti dulu mainnya ya, atau berhenti dulu ya nyetirnya ya. Ini kalian nggak mau istirahat dulu kan, kurang lebih gitu. Nah, itu kasih kesempatan buat otak sadar untuk habis itu naik gitu ya. Nah, terus habis itu ada satu lagi yang yang buat saya nih brilian sekali ya, baru keluar baru-baru ini. Itu adalah di mobil Toyota Innova Zenix gitu ya. Jadi menyadari bahwa salah satu alasan utama orang beli Innova Zenix yang adalah mobil hybrid, itu adalah alasannya salah satunya adalah ngejar konsumsi bahan bakar yang irit. Penting untuk Toyota mastiin efisiensinya memang benar irit. Sayangnya, walaupun teknologi yang mereka bisa kontrol itu bisa ngasih atau menjanjikan dan mendeliver keiritan itu, tapi pengemudi itu juga punya kontribusi. Gimana dia mainin gas remnya, dia halus apa enggak. Semakin dia mainnya kasar, gas remnya otomatis akan juga lebih boros. Nah, yang dilakukan Toyota apa? Teman-teman yang udah nyobain Innova Zenix pasti akan juga mengakui bahwa ini luar biasa ya. Jadi yang dilakukan adalah dia mendesain tampilan dashboard di mana indikator efisiensi itu bisa terlihat jelas dan secara real time. Jadi tingkat efisiensi ini ketika kita ngegasnya terlalu dalam waktu cepat gitu ya, itu efisiensinya tiba-tiba langsung memburuk gitu ya. Walaupun menariknya mereka tidak pakai label boros, enggak. Mereka pakai labelnya power. Ini lagi power nih. Begitu kita main gasnya lagi enak, efisiensinya bagus, dia kasih indikatornya, ini ekonomi, dan bentuknya kayak jarum, jadi kita bisa mainin, udah lewat nih, udah ke power nih, ini akan jadi boros nih, jadi coba deh diturunin dan lain sebagainya gitu. Dan mereka juga nampilin rata-rata konsumsi BBM secara real time per kilometernya gitu. Jadi kita bisa terus ngelihat gitu ya. Nah, semua indikator ini maksa pengguna untuk jaga efisiensi di tingkat yang lebih baik dengan mastiin permainan gasnya itu tadi bertahap dan halus gitu. Nah, itu banyak contohnya. Kesimpulannya adalah, jadi apa yang dibutuhin untuk bisa desain CX yang baik gitu ya. Semua contoh tadi itu nunjukin bahwa modal utama untuk bisa desain CX yang baik adalah pemahaman terhadap konsumen secara baik. Bukan cuma di kulit doang, tapi secara psikologi, secara sosiologi, secara emosional. Dan di sini ilmu behavioral science dibutuhin supaya kita mengerti apa yang dilakuin dan akan dilakuin konsumen pada situasi tertentu. Selanjutnya, kreativitas juga dibutuhin untuk bisa ngedesain intervention yang menarik dan juga berdampak sehingga tujuan yang kita harapkan juga bisa tercapai. Gitu kurang lebih. Semoga beberapa contoh ini juga bisa diaplikasikan di konteks pekerjaan kita sehari-hari dan membantu bisnis kita maupun juga untuk lebih peduli, menunjukkan kepedulian kepada konsumen. Oke, seperti biasa ada kuis dengan pertanyaan sebagai berikut.
Dan pemenang untuk episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu terus saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.